kita sendiri. Disanjang ki meditasi apakah bisa mempengaruhi kualitas belanja? Apa iso nyuda nafsu sek atau apa? Bisa. Bisa ya. Ya. Tunjung, Mas Tunjung kan pernah bilang tangan bisa digunakan untuk acak makanan, ini cocok atau enggak untuk dimakan-makan, itu rasanya di tangan bagaimana? Bukan acak tapi melacak. Melacak ya. Jadi dalam anatomi dan fisiologi Jawa, tubuh kita tuh memiliki 4 alat detektor itu, mendeteksi ya. Satu itu telapak tangan, telapak kaki. Ya. Kedua adalah lidah. Nah, lidah ilat loh. Ketiga kemaluan. Keempat hidung. Makanya darani panggondo pangroso ya. Iya, iya. Dari panggondo akan mempengaruhi pangroso itu. Cara menghirupmu salah, rasa pikiranmu rusak itu. Jasad ambune batang terganggu akhirnya. Gitu kan? Ya 4 itu. Nah, sekarang kita mendeteksi menggunakan tangan dulu. Makanya nek eneng panganan neng ngarepe jenengan nggih, ada dedaharan atau makanan begitu, jangan langsung ragus. Cara mentreatmentnya disentuh dulu, plek begini. Nanti ditekoni panganan yang ada di depanku atau makanan yang di depanku ini selaras nggak untuk tubuhku saat ini. Saiki panganan sing nang ngarepku iki iso nyelaras marang bleger badan sariraku ora? Templek ke tangan. Ditunggu 1 menit 2 menit sembari meneng jumeneng. Itu kalau memang makanan ini tidak selaras untuk saat itu kamu makan, tiba-tiba kowe kehilangan mood atau antop-antop dewi atau ya jangan dipaksa dimakan. Tapi nek kowe bingung neng kono mergo diundang ya njumuke saithik nggo patut-patut. Dadi wong Jawa ki ning apa? Unggah-ungguh begitu. Gak apa-apa dijukuk saithik. Tapi aja dipaksa karena tubuh menginstruksi dia tidak sedang butuh makan zat itu. Bener. Mbok peksa, tangan wis nginstruksi mbok lebokne ilat, so dadi malapetaka itu. Dan nek kowe ora iso digondo. Diambu atau ditemek didik nek ketok ini kan saru, ditemek didik nggo sendok. Sedot dulu diambu. Kalau setelah diambu itu mempengaruhi sistem otak brain gitu. Gak saya terus ki. Aku juga mood, gak saya terus ki. Minum saja atau apa gitu. Terus nek saka saras siji keloro ki mangse urung peka, ya gak apa-apa dipangan. Nganggo ilat. Iya toh, dipangan nganggo ilat. Set. Wis diunyah toh, ditunggu Mas. 10 menit, 20 menit, 30 menit. Ada reaksi apa? Nek bar kuwi wetengmu murus. Gitu, perutmu senep sakit. Terus kamu malah jadi ngantukan, ngapa-ngope, gak lincah, ojo diteruske. Berarti makanan itu tidak berkarma bagus untuk tubuhmu. Mungkin di saat itu atau selanjutnya dicatat, zatnya apa itu makanan ini. Aku nek mangan bakwan kok ini. Berarti ada desain tubuhmu itu tidak berkarma dengan kandungan makanan itu. Untuk di saat itu atau memang itu untuk selamanya. Jadi zat-zat tertentu iki aja mbok lebokne wong. Dadi awakku iki aku gak iso makan iki. Jadi wis instruksi tuh, rasa nunggu dokter. Jadi badan itu sebenarnya sudah peka ya, sudah cerdas ya. Tubuh ini sudah cerdas. Tapi sebaliknya, nek bar mangan kok kowe malah lincah, berpikir jernih, gak ngelokro, neng awak penak, lanjut no. Berarti sari-sari makanan itu memang didesain untuk tubuhmu. Di saat itu atau untuk berkelanjutan. Itu contohnya. Ini termasuk juga tradisi untuk memberi jeda, eling lan waspada di segi aspek pratiwi, sari makanannya dimasukkan atau mutmainah. Sedulur kita mutmainah itu harus dikendalikan. Karena sembarangan dimasukkan ke tubuh, sari-sarinya merusak struktur tubuh kita. Akhirnya kita tidak sustainable. Ketika akhirnya berhadapan dengan siklus alam. Karena tubuh itu kan menyesuaikan Mas. Makanya nek wong Eropa didesain kulitnya putih, ya mergo ning kono kan adem. Bener. Contohnya ya. Terus ning gone Afrika, ning gone kene mergo panasnya tinggi. Iklimnya, kulitnya yang ini ki, ning Indonesia sawo mateng. Itu didesain. Dan warna pigmen dan pigmen kulit darah itu dipengaruhi dari zat-zat makanan tertentu yang kamu ambil dari bumi. Lah saiki balik ning sistem kecerdasan kasunyatane alam itu loh, secara natural itu loh, dengan teknik seperti ini. Salah satu nih. Iya.
Berarti setiap orang itu didesain sesuai kultur mereka tinggal, Mas. Ya. Oke, Mas. Next ya, apakah semedi bisa untuk mengurangi nafsu atau belanja atau makan bahkan seks? Jadi begini, rumusnya kepada energi. Energi itu kan bensin itu. Ya. Ya. Jadi ketika energi kita mengalami defisit, pikiran dan perasaan itu liar, ahangkara dan manah itu liar. Nah, ketika itu terjadi liar, ya, berarti tandanya tubuh itu kekurangan energi, maka dia butuh insentif energi. Salah satunya apa? Nafsu makan. Jadi dia mengira makanan itu akan mengembalikan fungsi energi. Atau nafsu birahi. Atau nafsu ingin diorangkan, egois. Itu sebenarnya kekurangan energi. Sebenarnya. Tapi nek uangnya dalam kondisi prima, atine seneng, dia tidak akan reaktif seperti itu. Nek seks itu kan birahi tuh. Iya. Tapi ketika birahi itu sudah berada di luar jangkauan atau bukan pada tempatnya, itu jenenge nafsu. Karena birahi itu pindah ning pikiran. Akhirnya guru-guru bayang nih sing ngeres, kowe ngaceng. Lah itu berbahaya itu. Berarti pikiranmu yang berbahaya. Tapi nek kebetulan di tubuhmu ritme nenek esuk kayak ngaceng dhewe kae, itu enggak masalah, itu ereksi. Itu tanda tubuh menyesuaikan dirinya. Lha nek esuk ngaceng, wadohe nun sewu. Tiang setri wong wedok ki nek esuk keduten. Mesti enek ya bibir kemaluannya pasti kedutan, itu reaksi. Tapi nek wis pindah ning pikiran itu hawa nafsu. Itu yang harus dihindari. Ya caranya nek wong zaman biyen tirakat atau semedi itu meningkatkan level energi agar 4 elemen yang membentuk nafsu ini mengecil. Nah, tujuan dari meningkatkan energi, tujuan dari berspiritual itu apa sebenarnya? Kita keluar dari siklus planet kita. Siklus planet kita itu sifatnya yang ngono kuwi Mang, sing tak jelas memang. Nah, ketika kamu bisa semedi, kamu merdeka lah, itu diarani kemerdekaan batin ki ngono kuwi. Oke. Akhirnya merdeka dari serangan hawa nafsu yang terkutuk kita sendiri, bukan musuh di luar diri kita. Nafsu kita sendiri musuh pertama nih. Itu benar, itu yang disanjangkan Rasulullah, itu benar itu. Makanya beliau ngomong musuh terberat itu hawa nafsu, perangi. Ya benar, karena itu aspeknya menguasai otak dan emosi kita. Makanya nek disanjangke meditasi apakah bisa mempengaruhi kualitas blonjo? Apa iso nyuda nafsu sek atau apa? Bisa. Ya. Tapi tidak bisa menghilangkan dorongan birahi. Tidak bisa, karena itu naluri alamiah. Makanya saya bilang seks itu relaksasi, Mas. Artinya seks itu relaksasi, itu energi treatment relaksasi. Lah gara-gara ada budaya dan pendidikan yang salah saja terhadap seks, ini yang menjadi malapetaka. Wi padha we blet nguyuh tapi kon ngempet, dosa we nek nguyuh. Nah, yang dimaksud relaksasi dalam seks itu gimana, Mas? Nah, seks yang kamu temukan itu kan seks yang akhirnya memilih hubungan antar pasangan. Padahal kamu bisa melakukan seks dalam tubuhmu. Atau disebut fenomena estatik. Saat Anda tekun meditasi dalam jangka waktu yang lama, tubuh itu mengalami libido naik. Gak apa-apa itu. Energi feminin naik, energi seks. Iya. Itu bahkan di dalam tradisi Bhairawa, gitu, Theravada Buddha itu iso ngetokne ejakulasi sendiri. Tapi nanti nek wis diperhalus, dia tidak akan ejakulasi lewat sperma. Tapi apa? Pineal gland, cakra ajna, seger ning awak. Akhirnya dia sudah menemukan kenapa para vitara, para salik kuno itu senang memejamkan mata, senang menyendiri karena sudah menikmati candu seks terhadap dirinya sendiri. Itu dalam aspek yang lebih tinggi dan panjang. Bedanya candu yang dilakukan seperti itu, apakah sama dengan halusinasi kita membayangkan sesuatu? Oh tidak. Beda. Karena kan ketika seperti itu ada estatik keluar. Nek bayangke lah bisa ning pikiran. Tapi ketika kamu ikuti, tubuh ini melepaskan hormon. Jadi uripmu enggak reaktif uripmu. Enggak reaktif. Enek wong nesu ning kowe, enek wong ngelok ning kowe ya guyang. Muga wis ning jero ki stabil, Mas. Anane awake dhewe nesu kemerungsung berlebihan, itu pasti dalamnya sudah tidak stabil duluan. Nah, nek pas meditasi orang bayang, kira nek bayang ini jenenge onani, itu nafsu.
Nah, ketika kamu membayangkan, kamu mengeluarkan energi lagi, boros meneh. Dan nyapu mending, makanya kowe daripada kowe ndelok film BF, ya ndang rabi wae. Kon iku padha wae implikasine. Padha wae kuwi kecanduan, malah kuwi bermasalah. Akhirnya mempengaruhi mental disorder kan namanya kita, agar mengalami alam penyakit mental gitu loh. Makanya nek sing teko Mas nek onani kuwi apa ndiki hukume? Kuwi dosa apa ora gitu. Iya. Kuwi dosa apa ora gitu. Dosa dan tidak, Mas. Itu tergantung dengan kualitas dirimu sendiri. Umpamane kowe onani terus kowe ngetokne pejuh gitu ya. Iya. Dalam rentan waktu tertentu dan kowe sadar karena kamu itu orang agama yang suci gitu ta. Dadi kowe gak gelem berzina ngono kowe ngetokne pejuh gitu. Ya ora apa-apa. Lah karo sapa meneh nyalurne dari mergo nek karo kowe kan ora oleh. Dalam strata di situ, makom di situ tingkatnya ora apa-apa ora dosa. Cuma sing dadi dosa menurut saya pribadi itu ketika kamu sudah melebihi batas tertentu. Nah, sperma itu diproduksi saka sari-sari makanan dan hasil kamu recovery istirahat yang cukup. Terus bendina mbok sedina ping loco ping 7 terus lemes. Yo dosa Mas, wis dadi penyakit kok. Mlebu rumah sakit kuwi jenenge dosa kan penderitaan kok. Akhirnya ketika kamu seperti itu rusak. Ya saya setuju ketika film porno atau BF itu merusak mental, setuju saya. Karena aspeknya sudah disalahgunakan. Contoh ganja. Nek ganja ini menurutku disalahgunakannya yang bermasalah. Karena mental bangsa Indonesia itu urung ngerti padahal ganja itu dengan treatment yang tepat, ya toh? Kadar tertentu itu digunakan untuk anestesi. Benar. Tapi saiki didadekne ekstasi. Lah itu yang jadi berbahaya. Makanya sebenarnya mentalnya dan kecerdasannya sing didandani. Makanya undang-undangnya yang narkoba itu penyalahgunaan. Padha karo onani nek penyalahgunaan ya dadi masalah. Akhirnya mentalmu yang rusak. Gitu. Tapi nek kapasitas tertentu ya oke. Lah sedina ngoco ping 7 gek kowe dhewe urung istirahat, sperma itu dibentuk dari komojoe komorate ya. Komojoe sperma atau komoratenya perempuan itu dibentuk dari sari-sari makanan. Wis mangane ora sehat. Wis bocah kos-kosan ra tau mangan, ora tau istirahat, stres terus ngeloco wae. Lah nek lara lak mlebu rumah sakit. Ya nek larane kejiwaan piye kan begitu. Itu kalau jadi dan itu harus diintrospeksi bareng-bareng, direkonstruksi bareng-bareng. Jadi pendidikan tentang seks, tentang narkoba, tentang hal yang dianggap tabu dan salah itu kudu lebih intensif dan mendasar. Ojo terus dianggap tabu, akhirnya malah wong ki bingung solusinya piye. Akhirnya malah mokal ngelakoni tindakan-tindakan yang disharmonis. Itu karena dia berada di dalam ambiguitas, ambigu. Karena masyarakat membuat dia ambigu, karena agama menawarkan ambigu kan begitu. Akhirnya terjadi mispemahaman, bingung. Ketika bingung malah melakoni pemerkosaan. Nuwun sewu ya kalau di nggone wong liar kaya wong bedugalan ya ora apa-apa kan itu jenenge wong dugal ora terdidik. Iya. Tapi nek instansi pendidikan tertentu apalagi instansi apa padepokan, kadewa guruan atau pondok ya aduh aku dhewe ngelus dodo kan begitu. Itu justru berarti ada sesuatu yang memang harus kita kita dandani semuanya ini. Gitu. Berarti orang enek wong menurutku itu aku gak iso Mas nek menyalahkan orang itu jahat itu ndak bisa. Setiap orang itu punya potensi jahat dan potensi baik. Ini duwe wong setiap orang itu punya begitu. Cuma saya gak pengen menyebut jahat dan baik. Loro. Jadi akeh wong loro. Jadi orang-orang yang seperti itu seneng dugem, seneng ekstasi gitu, seneng eksploitasi seks itu loro Mas. Itu sakit, mesake kan gitu. Makanya Soekarno tuh evolusi mental. Karena mental inilah step pertama manusia itu bisa menuju adab. Kalau mentalnya masih bobrok, ya berarti dia kan kualitasnya bobrok kan begitu Mas. Ya, jadi ngono kuwi tadi zina itu menurut saya ora usah ngomong soal seks yang jauh ya. Ketika hidupmu setiap hari menderita itu kamu sudah berzina Mas. Urip bendina kowe ora bersyukur, ora penuh cinta kasih. Zina. Itu zina. Jadi kesimpulannya zina itu kan kompleks menurut saya. Ini aku dhewe lho ya. Jadi aja nganggo rumus kono. Nek aku dhewe mengarani zina itu ketika kita menjalani hidup itu tidak melibatkan Tuhan atau cinta kasih. Kuwi wis zina dalam setiap hidupmu. Akhirnya ketika kowe selingkuh karo wong liya, otomatis nek dikoreksi ulang, ya jelas zina karena itu hanya nafsu mesine. Duduk cinta kuwi. Karena ketika kamu berhubungan dengan pasanganmu, selingkuhanmu,
Iku kesiji mesti nafsu birahi, keloro mesti ikatan emosi. Kuwi dudu cinta. Akhirnya kompulsif. Akhirnya nek ditinggal nedek, Mas jatahnya ora dikirim. Akhirnya rusak tatanan ini. Karena saling mengeksploitasi keuntungan. Kuwi dudu cinta itu. Ya makanya nek diomongin selingkuh itu dosa karena itu zina, ya betul. Karena sekarang ketika diamati itu bukan cinta. Itu saling mencari keuntungan. Benar. Di level nafsu, level materi. Level rasa aman, nyaman. Diopeni, sing diopeni emosi nih. Sing wedok ya pengen golek butuh saka sing lanang dari aspek materi, sing lanang pengen golek butuh dari aspek seksual. Itu bukan cinta. Itu emosi, itu hawa nafsu. Ya jelas itu nek dianggap itu zina. Jadi zina itu ketika kita, menurut saya pribadi, ketika kita melakukan apa-apa dalam hidup itu tidak melibatkan Gusti Allah atau cinta kasih, tresno dalam hidup kita. Karena energi cinta kasih itu membuat kita bisa legowo, mantep, syukur, minimal kan itu. Tapi nek hidupmu itu kekurangan ini, ya wis mendekati aspek zina itu. Oke, menarik sekali. Jadi malam ini banyak sekali kita belajar masalah seks, zina dan lain sebagainya. Oke Mas, kita